Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlina. Rabbi zidna ilman wa yaqinan sadiqa. Allahumma aftah alina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita melanjuti lagi daripada kajian fikih, yaitu melalui panduan kitab Matan Safinatun Najah yang digarap oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Yang kemarin kita sudah sampai kepada bab furudul wudu sittatun, yaitu fardu-fardunya wudu ada 6. Kemarin kita sudah membahas tentang fardu wudu yang pertama, yaitu an-niyah. Adapun sekarang kita akan membahas tentang fardu wudu yang kedua, yaitu ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Ya. Wajah, ya, membasuh wajah, ya, di dalam wudu sebelum kita melakukan sholat, dan di antara syaratnya sahnya seorang itu untuk sholat dan termasuk pembukanya sholat adalah kita toharoh. Di antara toharoh itu yaitu berwudu. Ya. Dan di antara dalam membasuh wajah tersebut, ya, yang namanya batasan wajah yaitu apa? Mulai tempat tumbuhnya rambut, ya, di bagian kepala sampai tempat lihyah, yaitu jenggot, ya, jenggot. Jadi mulai tempat tumbuhnya rambut, ya, tempat tumbuhnya rambut sampai dia lihyah. Ya. Terus gimana kalau seseorang itu dia botak? Nah, kita ambil menurut hurufnya, yaitu misal dia, kebanyakan orang itu tempat tumbuhnya rambutnya di mana? Ya, biasa kan kebanyakan tempat tumbuh rambutnya dari mulai itu. Nah, ini dia batasan kepala. Kalau yang wajah mulai dari tempat tumbuh rambut sampai dagu tadi, yaitu lihyah, tempat tumbuhnya jenggot. Ini yang kalau dari atas ke bawah. Tapi kalau yang dari samping, yaitu dari antara telinga kanan sampai telinga kiri, inilah kalau kita lingkarin bulat, nah, ya, dari mulai tempat tumbuh rambut sampai jenggot, ya, dari telinga sampai telinga, ya, dari telinga sampai telinga. Nah, itulah. Dan wajah ini, batasan wajah ini harus kena semuanya. Kita basuh, tidak boleh ada sedikit pun yang tertinggal. Kalau tertinggal maka tidak sahlah wudu kita nantinya. Ya, tidak sah wudu kita. Makanya pengertian membasuh wajah ini sendiri, ghusl wajhi, yaitu apa? Bahwasanya di antara rukun wudu yang kedua yaitu membasuh wajah, yaitu yang dibasuh itu apa? Batasan wajah, baik basyaron wa sya'ron. Basyaron wa sya'ron. Ya, baik itu kulitnya maupun rambutnya. Karena di dalam wajah ini ada rambut-rambut. Ya, ada yang tampak, memang ada yang enggak tampak, tipis karena dia. Padahal hakikatnya di wajah ini banyak rambut atau bulu-bulu. Cuman ada yang tampak, ada yang enggak tampak. Yang tampak ya seperti kayak jambang kita kadang, atau kumis, atau jenggot, itu tampak. Ada yang enggak tampak, padahal kayak di dahi kita nih banyak bulu-bulu, cuman tipis. Di pipi kita ada, kalau kita perhatikan dengan benar, maka ada bulu-bulu itu. Apalagi kalau kita lihat di tempat yang agak terang, maka ada, cuma tipis. Nah, ini semuanya harus kena. Baik apa?
kulit maupun rambut yang ada di sekitar wajah ini, baik dia tipis ataupun tebal. Ya, harus kena kulit dan rambutnya. Nah, di sini nanti akan ada kita jelaskan nama rambut-rambut yang ada di bagian wajah tersebut. Maka apa? Wajib kita menyampaikan air ke bagian wajah kita ini, termasuk kulit dan rambut kita. Ya, harus kena semua tanpa terkecuali dengan batasan wajah yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Kalau tidak kena, makanya air itu harus sampai ke kulit kita, Makanya nggak boleh ada yang menghalangi sesuatu apapun yang ada di kulit kita. Ya. Khususnya ketika kita membasuh wajah, termasuk juga nanti ketika kita membasuh tangan, kaki, ya, anggota-anggota wudhu yang lainnya. Ya. Adapun rambut ini ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal yaitu kasib, kalau yang tipis khafif. Yang tebal, gimana definisinya kita bisa mengetahui ini rambut ini tebal atau tipis apa enggak? Nah, khususnya kayak kumis, jenggot, atau namanya jambang, jambang. Ya, jambang kita yang kiri kanan kalau orang ada itu. Ini dinamakan tebal atau tipisnya gimana untuk membedanya? Kalau kita itu melihat dari jarak yang kita biasa berbicara sama orang, ya, jarak untuk berbicara, ya, dan bisa kelihatan kulit orang tersebut, maka itu namanya tipis rambutnya itu, jenggotnya. Misalnya kita ngomong dari jarak yang sekitarnya cuma berapa meter, biasa kalau orang ngomong jaraknya kan tidak terlalu jauh, ya. Ya, misal sama-sama berdiri kan jaraknya dekat tuh. Ketika dia ngomong sama temannya, misal, kemudian dia melihat misal jenggotnya atau kumisnya, kelihatan masih kulitnya itu yang ada di kumis atau jenggotnya tadi, atau yang di sininya kulitnya. Nah, maka itu masih tergolong tipis. Tapi kalau kita lihat dalam jarak untuk berbicara seperti itu, tidak kelihatan kulitnya lagi, maka itu namanya tebal. Inilah perbedaannya menurut huruf tebal atau tipisnya di dalam syariat. Nanti ada hukum sendiri kalau dia rambutnya tipis seperti itu, misal godeknya tipis, ya, jenggotnya tipis, kelihatan kulitnya, berarti itu digolongkan tipis dan harus kena kulit sama jenggotnya tadi, rambut-rambutnya harus kena sampai ke kulit sama jenggot-jenggotnya atau kumisnya atau jambangnya tadi. Tapi kalau dia dari jarak yang berbicara tadi tidak kelihatan, itu kan namanya tebel. Kalau tebel cukup bagian luarnya aja yang dibasuh, jenggotnya atau godeknya tadi, ya, jambangnya tadi, atau kumisnya misal tebal. Jadi yang bagian luarnya aja yang dibasuh, nggak wajib dia sampai kulit. Tapi kalau tipis wajib dia harus dibasuh sampai kulitnya, ya. Nah, itulah pengertian apakah rambut itu tebal atau tipis, ya, jenggot itu tebal atau tipis, atau jambang itu tebal atau tipis. Kalau dia tipis wajib kita menyampaikan air itu sampai ke kulitnya juga. Tapi kalau tebal maka cukup bagian zahirnya saja, ya, bagian yang tampak saja yang kita basuh. Cuman sunnah hukumnya nyampaikan ke kulit, ya. Untuk yang tebal tadi, ya, dia punya jenggot tebal atau jambang yang tebal, termasuk kumis, ya. Seperti itu. Wa syu'urul wajhi isyruna. Adapun rambut-rambut yang ada dalam wajah ada 20. Ini kita akan jelaskan biar apa nanti ketika kita basuh wajah dalam wudu semua 20 rambut ini yang ada di wajah ini kena, ya.
Jadi rambut-rambut yang ada di wajah ada 20. Yang pertama apa? Al-ghamam namanya. Ghamam itu apa? Rambut yang tumbuh di apa yang ada di apa namanya? Jidat. Apa ini namanya? Jidat. Ya, jabha namanya bahasa Arab. Di jidat kita. Nah, ini ada rambut tipis namanya ghamam kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, ini harus dibasuh. Yang kedua dan ketiga apa? Hajiban, yaitu alis. Alis, rambut yang ada di atas kedua mata kita, alis. Nah, ini kalau alis nih, kalau kita dalam jarak berbicara itu alis ini kelihatan kulit masih. Kalau kita ngomongan, ini namanya tipis. Kalau dia tidak kelihatan tuh baru tebal dalam jarak ngomong. Nah, ini alis ini termasuk tipis. Maka ketika kita basuh harus kena sampai ke kulitnya. Nah, hajiban yang kedua dan ketiga hajiban, yaitu alis. Yang keempat dan kelima khaddan, yaitu rambut yang ada di kedua pipi. Ini kan pipi nih. Ada rambut-rambut cuman tipis. Ya, sebenarnya tipis. Ya. Ya. Yang keenam dan ketujuh apa? As-sibalan. Ya. As-sibalan, yaitu apa sibalan? Yaitu rambut yang ada di ujung syarif. Syarif itu ini. Nih, kumis. Nih sini. Di sini ya. Di ujung nih, biasa ada orang. Ya. Itu harus kena juga. Harus ada. Yang ke-8 dan ke-9 aridon. Aridon itu nih jambang. Aridon. Ya, yang ada di kiri kanan. Dia memanjang ya, jambang. Yang ke-10 dan ke-11 apa? Al-idharon. Al-idharon, idharon pakai zal. Idharon, yaitu rambut yang tumbuh di pelipis di sini. Di pelipis. Jabha lain, pelipis lain. Ini apa namanya? Pipi lain. Itu. Nah, kalau idharon itu yang di pelipis, di sini berarti. Ya, di sini kita. Ini pelipis namanya. Kalau ini jabha, jidat, kening kata orang. Kalau ini pipi. Nah, kalau yang ini tadi sibalan namanya. Rambut yang tumbuh kan di sampingnya kumis. Ya. Terus yang tadi ke-10 ke-11. Yang ke-12, 13, 14 sama 15 apa? Al-ahdabul arba'ah, yaitu bulu mata. Ya, yang tumbuh di kelopak mata. Nih, kelopak mata kita nih, ini ada bulu-bulu nih. Tuh. Kan banyak nih. Yang di atas, di bawah, ya. Ada ini sedikit-sedikit. Pokoknya bulu-bulu yang di sekitar mata. Kalau alis lah sendiri tadi, khusus bulu-bulu yang ada di sekitar mata. Termasuk di kelopak kita nih ada sebenarnya bulu. Kalau kita menjem di sini nih ada bulu. Begitu juga termasuk ini apa namanya? Yang tampak gini. Di atas bawah nih. Nih. Apa nama? Bukan alis ini, apa namanya? Itu ahdab, bulu-bulu yang ada di mata pokoknya. Dan yang ada di sekitar mata pokoknya. Itu. Ya. Itu harus kena air. Harus kita basahin. Makanya ketika kita wudhu juga diginiin. Makanya ketika kita wudhu, ya, ketika ngalir diginiin juga. Ya, biar kena ini semua bulu-bulu. Semua. Ya, jadi enggak ada di antara wajah itu yang tersisa yang tidak kena. Yang ke-16 al-lihyah, nih jenggot. 16, ya, jenggot. Yang ke-17 syarib. Syarib itu kumis. Kumis. Yang ke-18 anfagoh. Ini anfagoh di sini. Di bawah, tumbuh di bawah di bibirnya, bibir bawah. Kalau yang panjang nanti, yang panjang dia nyambung.
Itu namanya yang ke-1920 yaitu an-nafakatan namanya. Ya. Dia tombo di bawah sufla lagi di sini. Ya. Kalau anfago itu di sini. Nanti di sini lagi, baru an-nafakatan. Ya. Di sini ya maksudnya. An-nafakatan di sisi bawah ini. Ini anfago kalau ini. Nafakatan tuh nih. Sini ya. Jadi ada bulu-bulu lagi. Ya. Makanya kalau kita lihat orang yang bulunya lengkap, nih set, ini jenggot. Nah, di sini ini tombo kadang, agak tombo juga nih. Ada yang misal dia tuh jenggotnya gini, ada yang rapi kadang ngelebar ke sini. Nah itu ada bulu-bulu juga tuh dari pipi itu keluar juga. Nah, terus dia kumis set gitu kan, terus sini juga. Nah kan. Tuh kalau kita lihat yang lengkap, orang yang misal dia memang subur pertumbuhan hormonnya juga, maka dia lengkap, semua ada. Kumis sini kan. Di sebagian para habaib itu ada kadang, tapi ada juga habaib yang memang enggak tumbuh. Memang enggak tumbuh dia. Jadi ada yang memang kadang-kadang faktor keturunan kayak gitu. Tumbuh dia. Nah inilah rambut-rambut semuanya yang ada di wajah yang harus kita basuh. Nah cuman kalau dia tebal, ya, kalau dia rambutnya tuh tebal, maka dia cukup bagian zahirnya aja yang dibasuh. Ya, khususnya kayak jambang, liha ya. Kalau tebal tuh yaitu kalau kita ngomong udah kelihatan kita tuh kulit sama orang yang diajak ngomong tuh udah kelihatan. Itu tebal namanya. Jadi zahirnya aja yang kita basuh. Ya. Adapun basuh sampai kulitnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau tipis wajib sampai ke kulitnya. Makanya ketika kita basuh wajah itu harus kena semua dari mulai tempat tumbuh rambut sampai ke semuanya, termasuk mata nih kita basuh gitu biar rata semua air yang terus. Cuman di sini ulama ada hilaf, ada yang mengatakan telinga ini termasuk bagian wajah. Makanya kalau kita basuh telinga itu basuhannya ada 15 kalau kita basuh. Ya. Pertama ketika basuh muka, kalau kita basuh sama telinga, ya, yang menurut sebagian ulama dikatakan bahwa telinga itu bagian wajah. Ya, tapi menurut yang mu'tamad enggak. Ya. Jadi sini batasannya. Ya, wajah itu. Ya. Inilah ujung dari mulai telinga nih. Sampai ke dagu. Ya, dari mulai tempat tumbuh rambut bulat gitu. Bulat set. Kan. Sampai sini nih. Jadi sini nih kita basahin nih, bawah jenggot nih. Ya. Semuanya harus kan kena mata kita ini. Termasuk hidung yang bagian luarnya aja kalau hidung. Ini kan hidung, enggak harus sampai dalam, enggak yang luar nih. Semuanya harus kena, termasuk bibir. Pokoknya yang kelihatan ini, itulah wajah namanya. Kalau yang dalam-dalam enggak lagi. Cuman hilangnya tadi ada telinga ini. Makanya kata ulama itu, ya nanti ada juga dijelasin di kitab Taqrirat, ya. Jadi kalau wajah itu bagian telinga, berarti kita ngusap 3 kali. Ya, 3 kali. Nanti rambut termasuk katanya juga telinga nih bagiannya kepala. Kita ngusap kepala tuh kena ke telinga misalkan. Kena ke telinga juga. Itu 3 kali juga, berarti udah 9. Nanti baru basuh telinga lagi 6 kali. Jadi telinga kita basuh sekali, 2 kali, 3 kali kan seperti gitu. Baru ambil lagi gini 3 kali. Ya, baru ambil pakai gini ya. Berapa jadi? 15. Tuh, kalau ini termasuk wajah.
bagian wajah. Cuman menurut pendapat yang muktamad, telinga ini bukan termasuk wajah. Ada yang mengatakan ulama ada termasuk bagian kepala. Makanya untuk keluar dari hilap tadi kita basuh aja, kenakan telinga, biar keluar dari hilap yang mengatakan bahwa telinga bagian dari muka. Kalau dia tidak basuh, yang penting di sini sudah cukup. Dia ngambil pendapat yang muktamad yang mengatakan bahwa telinga bukan bagian wajah. Nah, seperti itu. Jadi inilah batasan wajah yang harus kita basuh. Tidak boleh tidak kena semuanya yang ada di wajah, harus kena semua. Kalau ada sedikit tidak kena air, maka berarti wudhu kita belum sah, karena masih ada anggota yang belum terbasuh, termasuk rambut-rambut yang ada di wajah. Ya. Nah ini beda halnya kalau nanti seseorang itu dia ada jabiroh nanti di mukanya, ya, atau karena ada luka, ya, itu nanti ada pembahasan sendiri. Nah, maksudnya di bab apa? Gimana cara membasuh kalau ada perban. Nah, itu ada sendiri nanti bab namanya babul jabiroh. Gimana kalau orang itu dia ada perban dan perbannya itu ada di anggota wudunya, ya. Anggota wudunya itu ada pembahasannya yang agak panjang, ya. Ya, adapun yang kita bahas sekarang ini yang penting gimana kita mengetahui itu batasan wajah, terus rambut-rambut yang ada di sekitar wajah harus kita basuh semuanya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Cuman kalau tebal tadi, ya, kalau tebal dia sunnah untuk dibasuh. Tapi kalau tipis wajib dia dibasuh sampai ke kulit. Kalau tebal dia cuman bagian luarnya aja yang dibasuh. Cuman sunnah dia sampai kulit. Makanya ketika kita basuh wajah sunnah diginiin. Misal jenggotnya tebal, dia ambil air lagi nanti diginiin, dia sela-selain. Ya, dia sela-selain. Termasuk jambangnya itu. Ya, jambangnya kalau tebal, dia sela-selain dengan air. Tapi kalau dia tipis wajib sampai ke kulit. Yang sunnah itu dibasuh kalau dia tebal aja, ya. Yang wajib itu kalau jenggotnya tebal atau jambangnya tebal, cuman bagian luarnya aja yang tampak aja dia basuh. Karena emang sulit untuk membasuh sampai ke kulit. Nah itu. Inilah tentang pelajaran membasuh wajah, ya. Mudah-mudahan pelajaran kita ini tentang fardu-fardunya wudhu yang kedua, ya, yaitu yang pertama niat ketika nak berwudhu, kedua membasuh wajah. Jadi membasuh wajah ini, ya, harus dibarengi niat nanti. Niatnya nanti dibarengi ketika membasuh wajah ataupun batasan wajahnya seperti yang kita setelah jelaskan tadi. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya. Hadatsana ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.